Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcastnya Area Administrasi Publikum Sida. Oh ya, bertemu lagi nih bersama aku Sylvia Nurdiana selaku host dari Aslak Administrasi Publikum Sida. Oh ya, kalian tahu nggak mbaknya yang di samping aku ini dengan mbak siapa? Mbaknya ini bekerja di dinas pemerintahan yang bertepatan di mana mbak? Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Boleh perkenalkan dirinya mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Megasari, bisa dipanggil Novia atau bisa dipanggil juga Mega. Biasanya gitu sih. Kalau di dinas sosial biasanya Mega gitu akrabnya. Iya. Ini mbaknya angkatan berapa mbak? Masuk ke Umsida tahun 2019. Mbak Mega ini kan bekerja di dinas sosial. Iya. Nah itu sejak kapan sih bekerja di dinas sosial itu mbak? Sejak ada pendaftaran SLRT tahun 2021 itu. Saya bekerja di dinas sosial itu pendamping sosial. Oh, di bidang pendamping sosial. Iya, pendamping sosial. Sistem layanan rujukan terpadu itu kayak pendataan bantuan sosial gitu. Kayak buat masyarakat yang kurang mampu gitu mbak? Iya, betul. Itu kan kita harus mendata satu persatu. Kadang kita harus turun ke lapangan juga gitu. Oh, iya. Awal mulanya Mbak Mega kerja di dinas itu gimana Mbak? Kan ikut di dinas tapi penempatannya di kecamatan gitu kan? Itu awal mulanya gimana Mbak? Awal mulanya itu kan aku juga nggak tahu ya SLRT itu apa. Iya. Habis itu aku kan daftar, ya alhamdulillahnya tuh keterima kan di SLRT itu tadi. SLRT kan sistem layanan rujukan terpadu. Dan saat serah terima jabatan atau pembagian SK tadi, ternyata SK dinas berarti? Iya, SK-nya ikut dinas. Iya. Terus kita dipandu, ternyata tempat kantor kita atau tempat kita bekerja itu di kecamatan. Dan saya diterima di Kecamatan Balongdodo sesuai domisili saya kan. Terus satu orang itu memegang 3 desa untuk pendataan sosial tersebut gitu. Desa apa aja mbak kalau boleh tahu? Desa Seketi, Desa Watesari, sama Desa Kemangsen. Untuk melakukan pendataan itu ke 3 desa itu lewat turun langsung ke lapangan atau diserahkan ke pihak kelurahan gitu? Kita langsung turun ke kelurahan buat tanya pendataannya ini bagaimana. Misal kayak ada orang meninggal gitu ya. Oh iya, itu juga didata berarti mbak ya? Iya, itu harus didata, tetapi harus ada surat kematian. Baru itu bisa dihapus dari aplikasi Bansos itu tadi. Kalau nggak ada surat kematian, nggak bisa dihapus gitu. Jadi kita itu harus datang langsung ke kelurahan supaya kita juga bisa melihat mana yang benar, emang ini penerima bantuan atau emang dia mampu gitu. Apakah adanya program tersebut itu bisa mengurangi angka kemiskinan di 3 desa itu mbak? Kalau dibilang mengurangi sih enggak ya. Kalau dibilang sukses juga enggak. Soalnya kan kita nggak tahu apa ekonomi, ekonomi orang-orang kan nggak tahu. Kadang memang benar rumahnya bagus, tapi kan kayak tidak ada hasilnya kurang gitu kan. Tidak bekerja misalnya suaminya kan nggak ada masukan gitu. Jadi kalau misal dibilang sukses ya enggak, kalau dibilang belum sukses sama sukses ya nggak bisa di itu. Soalnya kan kita kan juga itu pendataannya itu melalui kementerian langsung. Jadi misal ada bantuan turun ke desa, itu datanya tuh dari kementerian langsung. Jadi kita nggak bisa ajukan. Kita bisa ajukan tapi lama prosesnya. Entah itu dari sistemnya atau dan lain sebagainya gitu. Soalnya kan kalau yang pembuat sistem kan juga manusia,
Iya. Nah, letak kesalahannya di mana kan juga nggak tahu. Iya. Kita sering pendataan kayak banyak lansia kan yang Iya. nggak dapet kayak bantuan BLT, Sembako, BLT gitu. gitu. Tapi itu kita ajukan tapi belum terproses, entah salahnya di mana kan juga nggak tahu. Iya. Tapi kita sebagai pendamping desa kan kita harus membantu masyarakat supaya bagaimana masyarakat ini yang nggak mampu emang nggak mampu gitu. Kan ada juga yang dulu nggak mampu sekarang sudah mampu, seperti itu. Kadang juga nggak tepat sasaran gitu kan Mbak. Iya, kan itu data lama yang dipakai. Iya. Belum tentu data lama itu valid Iya, untuk valid. sekarang. Iya. Berarti kalau misalkan belum tepat sasaran nih, itu dilakukan pendataan ulang atau gimana Mbak? Kan kadang itu masyarakat itu komplain ke desa, kayak misalkan si A mampu tapi dapat bantuan, terus yang si B nggak mampu tapi nggak dapat bantuan gitu. Iya, kadang kita turun langsung ke lapangan, kan kita sudah, misal kemarin kan ada itu asesmen lansia, kan itu lansia yang belum sama sekali dapat, itu kita turun langsung ke lapangan, kita foto, kita ngisi form-form yang ada di Google Form itu, dari kan Google Formnya langsung dari kementerian. Tadi kita ngisi itu, kita foto orangnya, kita foto rumahnya, itu langsung kita kirim ke kementerian. Iya. Untuk selanjutnya kan kita juga belum tahu, belum ada informasi sama sekali. Jadi kita juga pendamping sosial kan bisanya membantu di lapangan. Berarti kalau ngirimnya kan langsung ke kementerian gitu Mbak ya? Itu lewat aplikasi atau lewat web, ada situs webnya gitu? Kalau kita tergantung masalahnya apa, pendataannya apa gitu. Kalau misal pendataan lansia biasanya itu langsung lewat web. Kalau misal kita cuma kayak minta surat keterangan tidak mampu, itu kita bisa langsung datang ke dinas sosial gitu. Oh ya nih Mbak Mega, ini kan juga bekerja dan kuliah juga kan Mbak ya? Iya. Gimana nih Mbak cara membagi waktunya antara kerja dan kuliah? Kadang kan prodi AP ini penugasannya itu banyak yang turun langsung ke lapangan gitu kan? Itu gimana Mbak? Kuliah sambil kerja itu kan kita punya banyak hal yang harus dikerjakan ya. Iya. Gitu. Dengan waktu yang sangat sempit seperti itu, biasanya saya membuat daftar pekerjaan dulu. Mana yang membuat jadwal gitu. Mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus ini sebelum deadline gitu. Iya, itu mana yang ya udah santai-santai aja gitu kan. Terus tapi yang penting kan ini tugas kuliahnya kan selesai. Saya kadang kerja itu juga mengerjakan tugas kuliah. Kan kalau ada waktu luang gitu. Iya, kan adanya waktu kan saya kalau istirahat saat kerja gitu, aku ngerjain tugas kuliah. Terus selain kerja di dinas sosial kan waktunya juga fleksibel itu. Iya. Kan kadang dinas sosial kan kita bekerja 1 minggunya 4 kali. Oh, Senin sampai Kamis. Iya. Itu soalnya kita kan nggak mesti kadang kita di kantor, kadang kita juga turun ke lapangan gitu. Jadi aku juga punya pekerjaan jadi admin online shop gitu. Oh, berarti selain kerja di dinas juga punya usaha sendiri Mbak ya? Iya, di online shop itu aku juga itu barangnya juga kan itu bisa kita pending. Seenggaknya kan kalau kita online shop misal order sekarang kan juga besok dikirim, besok-besok kan juga bisa seperti itu. Kebetulan barang yang online shop jual itu ya kayak percetakan, terus kayak banner gitu kan nggak bisa langsung jadi. Iya, kayak nunggu 1 hari gitu kan. Iya, terus kayak spanduk yang itu, terus souvenir kayak mau custom kan gitu, kita juga nunggu desain, kita kan yang desain juga. Gitu. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau pesen sambil promo nih Mbak ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian misalkan mau pesen kayak banner, spanduk itu bisa hubungi Mbak Mega gitu kan. Iya, betul.
Manfaat nih Mbak, langsung ke manfaatnya yang didapat dari materi kuliah terus yang bisa diimplementasikan ke pekerjaan itu apa Mbak? Kan sering kan administrasi publik ya. Iya. Kita kan membahas kebijakan. Iya. Kadang kita juga tahu kebijakan yang ada di kertas sama kebijakan yang ada di lapangan tidak sama gitu. Beda gitu. Iya, kayak kan kita juga pendamping sosial, kita pembantu sosial, kan gitu. Kadang nggak tega gitu. Misal ada orang yang sakit, kan kebijakannya disuruh membuat surat tidak mampu supaya bisa berobat gratis. Oh iya. Kadang gitu kan orang sumber daya manusianya rendah kan nggak tahu Mbak, nggak tahu dan nggak berani gimana caranya gitu. Kadang kita membantu seperti itu. Terus kadang kan orang kan ketus-ketus Mbak ya. Iya, Gitu ya. biasanya di lapangan gitu. Nah orangnya kalau di lapangan kan ketus-ketus ya. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa. Terus dimarahi. Iya gitu kan, kita pendamping sosial kan bisanya kita membantu membuat surat seperti itu baru kita ngantar orangnya gitu kan. Kita materi kuliah kita kan banyak kebijakan ya. Iya, kayak pelayanan publik gimana yang baik gitu kan Mbak ya. Iya, kadang pelayanan juga nggak sesuai kan, tergantung orangnya. Nggak sesuai yang ada di materi yang kita dapat dari kuliah gitu kan Mbak. Iya gitu. Kadang nggak mesti kan Mbak juga. Kadang orangnya itu bingung caranya itu bagaimana kan. Kita selalu step by step, ada harus bawa KTP, harus bawa KK. Kadang kan orang lupa KTP-nya di mana. Iya, kadang sumber daya manusianya itu yang kurang mendukung gitu Mbak. Iya, terus orang pelayanannya itu juga kurang ramah gitulah. Iya. Kurang ramah menurut saya. Kalau saya temui di setiap lapangan gitu ya. Iya, kebanyakan gitu Mbak ya. Oh ya nih, untuk terakhir nih Mbak ya, kesan dan pesan yang ingin disampaikan nih buat mahasiswa AP atau yang sudah nonton video ini biar mengikuti jejak Mbak Mega, kayak bekerja sama kuliah, punya usaha juga gitu Mbak. Oh ya teman-teman, jangan lupa setiap kita ingin mencoba itu pasti kita ada usaha dan doa, itu pasti berhasil. Semisal kayak aku daftar di SLRT itu kan juga aku hanya pingin coba, ada keinginan. Tapi kalau kita memang minat pasti kita diterima. Kalau kita yakin kita pasti diterima. Terus kalau misal kita kerja sama kuliah, kita harus semangat. Memang kita gak kayak teman-teman kita lainnya yang enak, kelas pagi gitu. iya, yang tinggal kuliah aja Iya. gitu, bisa ngerjakan tugasnya di rumah. Kan kita bekerja, ngerjakan tugasnya juga di tempat kerja. Iya. Gitu. Dan kita nggak boleh nyerah juga. Soalnya kita dikasih waktu dan dikasih nikmat dan kesempatan buat bisa kerja sama kuliah itu udah subhanallah gitu. Udah. Oh ya, sampai di sini dulu ya teman-teman podcast untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, assalamualaikum.